17 Agustus merupakan tanggal penting bagi bangsa Indonesia, di mana Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. (1945) merupakan tahun di mana kita bisa bebas dari penjajah. Ada 6 negara yang berhasil masuk dan melakukan penjajahan di Indonesia. Yang pertama, Portugis. Menjajah Indonesia dari tahun 1509 hingga 1595. Portugis merupakan negara penjajah Indonesia pertama yang berhasil masuk ke Indonesia. Maluku menjadi daerah pertama yang dijajah karena rempah-rempah yang melimpah. Kedua, Spanyol yang menjajah dari tahun 1521 hingga 1692. Adalah negara kedua yang menjajah Indonesia setelah Portugis. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis karena mereka juga masuk ke Maluku, namun dengan wilayah perdagangan yang berbeda dan bekerja sama dengan kerajaan yang berbeda, yaitu Kerajaan Tidore. Ketiga, Belanda yang menjajah dari tahun 1602 hingga 1942. Dari seluruh negara yang menjajah Indonesia, Belanda adalah negara yang paling lama menjajah, yaitu mencapai 346 tahun. Tak heran, banyak kata dalam bahasa Indonesia hingga kuliner yang dipengaruhi bangsa ini. Keempat, Prancis yang menjajah dari tahun 1806 hingga 1811. Pada masa krisis VOC, Prancis berhasil mengalahkan Belanda dan menguasai Pulau Jawa. Selama 5 tahun, Prancis menjajah bangsa Indonesia. Kelima, Inggris yang menjajah dari tahun 1811 hingga 1816. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Dan yang terakhir adalah Jepang, yang menjajah dari tahun 1942 hingga 1945. Awal kedatangannya pada 8 Maret 1942, Jepang berniat baik dengan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun, mereka mulai menunjukkan sikap diktator dan kejam. Romusa adalah sistem kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Kekalahannya pada Perang Dunia Kedua membuat Jepang menyatakan menyerah
Dan akhirnya, ia menepati janjinya untuk membantu memerdekakan Indonesia. Dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Dan setelah 350 tahun Indonesia dijajah, akhirnya bangsa Indonesia dinyatakan merdeka dari para penjajah. Merdeka berasal dari kata Sanskerta, yaitu Mahardika, yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat. Namun, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Penjajah kita saat ini bukan lagi sebuah negara, melainkan kemiskinan dan kebodohan. Menurut Badan Pusat Statistika, tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang. Namun itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14% dari total populasi nasional, naik 1,12 juta orang jika dibandingkan bulan Maret 2020. Kemiskinan tertinggi berada di Pulau Maluku dan Papua. Kemiskinan dan kebodohan menjadi sebuah hal yang saling berkaitan. Tidak adanya kesempatan bagi mereka untuk mengecap dunia pendidikan karena faktor kemiskinan membuat mereka terjebak dalam rantai kebodohan. Kemiskinan yang terjadi di pedalaman umumnya terjadi karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengecap pendidikan. Sekolah yang mati hingga bertahun-tahun, tidak adanya guru, serta fasilitas yang tidak memadai, rasanya sudah menjadi hal yang biasa kita temukan di pedalaman. Karena sekolah ini hampir-hampirnya sudah mau pudar, tidak berjalan sekolah di SD JPK Waisani ini. Sudah 4 tahun ini tidak pernah guru-guru yang datang mengajar, cuma datang 1-2 hari kembali ke kota, tinggal sampai gajian, datang 1 hari kembali ke kota. Yang sekolah di SMP Windesi tidak tahu membaca. Namun, kita dapat mengubah hal tersebut. Membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis, merupakan misi dari Yayasan Tangan Pengharapan. 158 guru Tangan Pengharapan mengajar di 84 titik di pelosok tanah air merupakan langkah nyata untuk mengurangi tingkat kebodohan yang terjadi di pedalaman Indonesia akibat tidak adanya tenaga guru. Harapan saya ke depannya, ya semoga anak-anak bisa membaca, bisa berhitung, bisa menulis, bisa mengerti tujuan mereka ke sekolah itu apa, tujuan masa depan mereka itu apa. Bisa mengerti bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan mereka. Kehadiran guru Tangan Pengharapan membawa harapan bagi seluruh desa. Tak jarang kedatangan guru disambut begitu meriah oleh para warga. Daerah yang sulit dijangkau pun menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi setiap guru yang mengajar. Menjangkau yang tidak terjangkau, melayani yang tidak terlayani. Metode pembelajaran yang interaktif dan kreatif juga diberikan oleh guru Tangan Pengharapan agar anak-anak bisa terus mengembangkan potensi mereka. Selain itu, Tangan Pengharapan terus memberikan pendampingan khusus bagi para petani yang berada di Pulau Timor, NTT, dan memberikan pengobatan gratis bagi mereka yang berada di pelosok, jauh dari fasilitas kesehatan. Sebagai bentuk kontribusi Tangan Pengharapan kepada bangsa ini, Tangan Pengharapan terus mencari daerah-daerah tertinggal dan terisolasi yang membutuhkan pendidikan. Karena pendidikan adalah pilar bagi bangsa ini
untuk mencapai kemerdekaan yang seutuhnya. Sekolah berasrama menjadi tempat di mana Tangan Pengharapan membina para calon pemimpin dan penerus bangsa ini. Kalau bangsa ini bisa punya 34 gubernur aja yang betul-betul berjuang memajukan daerahnya, Indonesia pasti maju gitu. Asalkan benar-benar punya pemimpin yang mau berjuang untuk daerahnya, peduli rakyatnya, berintegritas, nggak mementingkan kepentingan sendiri gitu. Bisa dipercaya, pasti Indonesia maju gitu. Karena sebenarnya di negara yang luas dan kepulauan ini hanya ada 34 provinsi yang butuh 34 gubernur yang betul-betul mencintai rakyat dan mau melihat daerahnya maju gitu. Makanya visi melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas itu nggak akan pernah pupus. Aku percaya kalau perjuanganku harus selesai, nanti akan ada penerus-penerus yang akan berjuang buat daerah mereka masing-masing. Terus bergerak, mengentaskan kebodohan dan kemiskinan. Memberikan merdeka yang bukan hanya sekedar kata. Karena merdeka yang sesungguhnya ada di tangan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani yang masih permain kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, Engkau ku banggakan. Saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tahun ini memang merupakan tahun yang sulit bagi bangsa Indonesia karena kita semua melewati masa pandemi. Tapi kita semua percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh dan akan terus tetap bertumbuh. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
Bagi Anda yang ingin berkontribusi untuk anak-anak dan masyarakat pedalaman melalui Yayasan Tangan Pengharapan, Anda dapat menyalurkan donasi Anda melalui nomor rekening di layar kaca Anda. Mari bersama-sama kita berinvestasi untuk calon pemimpin masa depan bangsa yang beriman, cerdas, dan berkarakter. Salam Tangan Pengharapan. Akhir menutup mata.